agama kita dengan agama-agama yang lain adalah terjaganya apa Pak? Kemurnian, tauhid yang murni semata-mata karena Allah. Panutan kita murnikan, ittiba kita kepada siapa? Nabi Muhammad. Dan ketika kita ibadah pun Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihatku apa? Salat. Masalah haji, khudu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian manasik, itu melaksanakan ibadah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang ke-71 Allah kembali mengingkari perbuatan orang-orang Yahudi tersebut. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur aduk yang benar dengan yang batil? Yang benar apa? Yang benar isi dari Taurat, yang benar isi dari Al-Quran. Yang batil apa? Kebohongan, kedustaan yang kalian buat. Misalnya mereka bilang, iya Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul, tapi khusus untuk bangsa Arab. Kedustaan. Atau mereka bikin kedustaan, lam tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kami gak akan kena api neraka kecuali apa? Beberapa hari. Kami disayang. Jadi kami adalah apa? Kaum yang attakhadtum indallahi ahad. Apakah kalian punya perjanjian dengan Allah? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kalian cuma bikin-bikin cerita? Ada nggak surat perjanjiannya kalau kalian masuk neraka itu cuma beberapa hari? Ya taruhlah beberapa hari. Berapa hari misalnya? 40 hari atau 7 hari. Kalinya berapa kali? Seharinya berapa? Jadi kali aja. Kalau sehari fi yaumin al-fasadati mimma ta'udun 1000. Berarti kalau 40 kali 1000 jadi 40.000. Ya gosong. Kalau benar, kalau nggak benar gimana? Kalau itu cuma iftira, kalau itu cuma apa? Aqawil, taqawwal, apa namanya, hanya kalimat-kalimat yang dibuat-buat untuk membenarkan apa kesesatan mereka. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur aduk yang benar dengan yang batil? Wa taqtumunal haqqa, dan kenapa pula kalian menyembunyikan yang hak wa antum ta'lamun? Imam Ibnu Katsir berkata, taqtumuna ma fi kutubikum. Masya Allah, kalimatnya Ibnu Katsir jelas. Kalian sembunyikan apa-apa yang ada dalam kitab-kitab kalian. Kalian sembunyikan apa yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Kalian sembunyikan. Ya, masih ingat dulu kisahnya yang saya pernah ceritakan, siapa? Nabi Daniel itu kan. Nabi Daniel yang dulu kita pernah singgung ya, bahwa itu baru dimakamkan di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahkan Nabi Daniel itu disebutkan dalam riwayat pernah berdoa agar kelak dia dimakamkan oleh umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan itu menjadi kenyataan di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia. Mereka masuk ke kota namanya Tustur. Di dalam kota itu ditemukan apa? Tempat menyimpan harta benda Hurmuzan. Ternyata di dalam tempat itu ada apa? Ada orang yang sudah meninggal, tapi sudah beratus-ratus tahun jasadnya masih apa? Masih utuh. Kan ternyata itu adalah di kemudian hari dikenal dengan sebutan Nabi siapa? Daniel. Itu kisahnya banyak kalau Bapak cari dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan lain sebagainya. Lalu kenapa dia ada di Persia? Iya, dulu menurut sejarah itu ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, itu orang-orang Yahudi ditawan, dibawa kemana? Ke Irak. Lalu kenapa tidak dibunuh Nabi Daniel? Disebutkan bahwa beliau itu pernah mau dijadikan santapan singa, tetapi setiap kali dimasukkan ke kandang singa, singanya apa? Langsung apa namanya? Langsung jinak, nggak berani. Akhirnya raja bilang, bahwa ini bukan orang sembarangan ini. Maka dijadikan semacam apa?
penasehat raja, dan itulah yang membuat penderitaan orang-orang Yahudi yang saat itu menjadi tawanan di negeri Babil berkurang. Penderitaan mereka apa? Itu kisahnya. Dalam arti bahkan bukan hanya apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam kitab Zabur, bahkan yang ada di dalam kitab-kitab mereka sembunyikan. Khususnya min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang sifatnya Nabi Muhammad. Wa antum ta'rifuna dzalik wa tatahaqqunahu, dan kalian telah mengenal Nabi Muhammad, bahkan kalian meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Tapi kenapa enggak mau ikut, Pak? Sombong. Mereka sombong, zalim, apa lagi, Pak? Dan lain sebagainya. Jelas para hadirin? Baik. Lalu dikatakan di sini ayat setelahnya, ya, ayat berapa ini? Ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab," dan telah berkata sekelompok ahlul kitab, "Aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar." Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman nanti akan kita baca penafsirannya, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Yahudi punya ibu muslihat. Jadi Yahudi itu tinggal di kota Madinah, dan mereka dianggap semacam apa ya, Pak? Semacam referensi, semacam rujukan oleh bangsa Arab, karena mereka dianggap adalah agama yang punya kitab. Jadi orang-orang Arab yang awam-awam itu di zaman Nabi Muhammad mengatakan orang ahlul kitab itu paham. Bahkan kan di Al-Quran itu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka itu yastaftihuna. Apa itu yastaftihuna? Yastaftihuna itu artinya mereka mengancam orang-orang kafir bahwa sebentar lagi Nabi akhir zaman itu akan apa? Akan datang. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Ketika datang kepada mereka Nabi yang sudah mereka kenal berdasarkan kitab mereka, apa? Kafaru bi. Langsung mereka kafir kepada Nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir. Saya dulu pernah sampaikan ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak masih ingat, saya pernah bilang, kenapa orang Madinah itu cenderung lebih mudah menerima dakwah Nabi dibandingkan orang Mekah. Kalau orang Mekah itu, Pak, dia merasa kami ini adalah representasi agama. Kami ini teladan. Kami itu diikuti, bukan mengikuti. Puncaknya adalah ketika Nabi Muhammad lahir, terjadi peristiwa yang menempatkan orang Quraisy pada level tertinggi di Jazirah Arab, yaitu ketika pasukan besar, pasukan bergajah Allah binasakan ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya orang-orang Jazirah Arab bilang orang Mekah itu dijaga sama Allah, dijaga sama. Jadi mereka menjadi apa itu, Pak? Menjadi sombong. Tapi di sisi yang lain, siapa yang bisa menaklukkan orang Mekah, yang lain pasti akan ngikut. Karena kuncinya di orang Mekah. Karena mereka dijadikan oleh orang Jazirah Arab itu semacam apa? Standar. Apa dasar menjadikan orang Mekah standar? Ya Ka'bah di situ. Ka'bah adanya di situ kan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu di situ. Ditambah lagi peristiwa apa itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, kisahnya siapa itu? Abdul Muthalib yang berkata, "Wahai Najasyi, kembalikan 200 ekor unta yang kamu rampas." Najasyi bilang, "Dipikir kamu ingin melobi saya agar saya tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Tahunya kamu datang ke saya cuma mau minta 200 unta yang diambil oleh pasukan saya ketika masuk ke Mekah." Ketika mereka masuk Mekah, ada orang lagi mengembala unta. Disita itu unta, ternyata unta milik kerajanya Mekah. Siapa itu? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bilang, "Oh, ini kesempatan saya datang ketemu
Najasyi bilang, saya duduk di kursi atau duduk di bawah atau sambil berdiri, sibuk banget dia. Baca dalam sejarah, Najasyi sibuk mempersiapkan apa? Penyambutan. Kedatangan Raja Mekah. Namanya siapa? Kakeknya Nabi, Abdul Thalib. Tapi istilahnya ketika Abdul Muthalib datang lalu dia bilang, kembaliin onta saya, mungkin Najasyi bilang ini di luar apa namanya ini? Ekspektasi. Di luar pikiran Najasyi. Najasyi mungkin berpikir ini Abdul Muthalib akan melakukan satu lobby bagaimana jangan sampai Ka'bah diapakan. Tapi ternyata Abdul Muthalib punya semacam cara untuk melakukan serangan secara mental. Dia katakan, Najasyi bilang, kenapa itu kamu malah lebih fokus kepada onta, bukannya kamu mempertahankan Ka'bah. Oh, kalau masalah Ka'bah itu ada lagi, ana Rabbul Ibil walil Ka'bah Rabbun yahmihi. Kalau saya adalah apa? Pemilik onta. Kalau Ka'bah ada yang miliki, itu bukan milik saya. Artinya kamu kalau mau bikin urusan ya sama dia. Singkat cerita, Najasyi itu terkekeh kan untuk melanjutkan penghancuran. Allah utus apa? Tayran ababil. Nah, sampai di titik itu Mekah telah mendapatkan posisi yang sangat apa itu? Sangat tinggi sekali. Oh, ini Allah sayang sama orang Mekah. Apa yang dilakukan orang Mekah itu adalah benar. Makanya kan orang-orang Arab itu saat di antara ucapan yang diabadikan dalam sejarah, mereka bilang, udah kita nggak usah ikut-ikutan konflik antara Muhammad dengan apa? Orang Mekah. Udah kita lihat aja siapa yang menang. Nanti siapa yang menang kita ikuti. Tapi kenapa orang Madinah lebih apa namanya ya? Lebih mudah menerima dakwah Islam tadi? Karena orang Yahudi yastafrihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi itu udah terlalu sering mengancam orang-orang Madinah. Awas loh, entar lagi Nabi akhir zaman muncul. Kalau dia sudah muncul, habis kami bikin kamu rata semua. Kata siapa Pak? Maka ketika datang berita kemunculan seorang Nabi, orang-orang Madinah takut keduluan orang-orang Yahudi. Takut keduluan siapa Pak? Takut keduluan orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi juga ketika tahu ternyata itu dari bangsa apa? Bangsa Arab, bukan dari keturunan Yakub alaihissalam, mereka tidak mau apa? Itu diantara mungkin analisa yang bisa kita berikan. Kenapa kok di Madinah lebih apa namanya? Mudah. Lebih mulus. Cukup mengutus satu orang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Lalu tidaklah Nabi hijrah ke Madinah kecuali tidaklah ada satu rumah di Madinah saat Nabi hijrah kecuali ada satu orang di antara penghuni rumah itu yang sudah apa? Masuk Islam. Lalu dikatakan di sini, di antara makar orang-orang Yahudi itu mereka berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman wajhan nahar. Apa itu wajhan nahar? Pagi-pagi. Jadi kita bikin di budaya pagi-pagi, nanti akan disebutkan tafsirnya, yaitu subuh-subuh kita ikut sholat. Subuh-subuh kita ikut sholat sama Nabi Muhammad dan sahabat. Tapi nanti sore hari kita balik lagi kemana? Ke agama kita, untuk membuat kegoncangan di tengah-tengah orang-orang awam, sehingga nanti orang awam bilang, tuh kan orang Yahudi aja pada keluar dari agama Islam, padahal mereka itu paham isi dari Alkitab. Nah, itu tandanya agama yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad SAW ini pasti ada masalah. Itu yang mereka harapkan begitu. Oleh karena coba kita lihat di sini. Dan berkatalah sebagian kelompok dari ahli kitab, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman wajhan nahar. Waqfuru akhirahu, dan kafirlah kalian di akhir hari, sore harinya. Jadi paginya kita pura-pura beriman, nanti sore hari kita apa? Murtad. La'allahum yarji'un. Siapa tahu kita berhasil memurtadkan para pengikutnya siapa?
Ya minimal membuat semacam apa? Keraguan. Ya, itu salah satu makan yang Allah abadikan. Jelas atau tidak, Bapak? Apakah itu bisa berpengaruh? Bisa saja, tapi ya kepada orang-orang yang apa? Dhaiful iman, orang-orang yang imannya apa? Lemah. Adapun orang-orang yang imannya kuat, mereka nggak akan terpengaruh dengan apa? Tipuan-tipuan seperti itu. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir berkata, "Hadhihi maqidatun awradaha liyalbisu 'ala du'afa'i minan nas." Itu yang saya barusan sampaikan. Tipu daya itu mereka buat untuk meragu-ragukan orang-orang yang lemah imannya, di mana mereka bermusyawarah untuk akhirnya mereka sepakat menampakkan keimanan di awal hari, yaitu salat subuh bersama kaum muslimin, dan di sore hari mereka murtad. Apa tujuannya yang ingin mereka hasilkan? Mudah-mudahan orang-orang yang lemah iman itu bisa apa? Bisa murtad lalu meninggalkan agama Islam. Jelas Bapak-bapak? Baik. Itu ayat 72. Ayat 73 Allah berfirman, "Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Orang Yahudi berkata, jangan kalian beriman, jangan kalian percaya, illa, kecuali liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang apa? Mengikuti agama kalian. Maksudnya itu yang tadi kita rencanakan, ingat, itu pura-pura. Maksudnya jangan sampai isi dari Taurat itu bocor. Jangan sampai kita ceritakan isi dari Taurat. Ini ayat 73. Kalau Bapak hanya membaca sendiri, bisa jadi pemahamannya salah. Bisa jadi pemahamannya salah. Karena apalagi kalau hanya bisa kita mengartikan secara bahasa Arab, itu bisa jadi terjadi kesalahpahaman. Karena itu ada di antara satu kalimat yang dipecah jadi dua, di tengahnya ditaruh apa? Kalimat. Jadi ada satu rangkaian kalimat, kemudian di antara rangkaian kalimat itu dipotong tengahnya, ditaruh kalimat yang lain. Rangkaian kalimatnya sebetulnya begini, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan kalian percaya kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Ayyukta ahadun mithla ma utitum. Jangan sampai nanti ada seseorang yang mendapatkan pengetahuan seperti kalian. Maksudnya apa? Jangan sampai isi dari Taurat ini bocor kepada apa? Kepada yang bukan golongan kita. Apa isi dari Taurat? Nabi Muhammad itu adalah Rasul akhir. Memang kalau bocor apa resikonya? Resikonya yuhajukum inda rabbikum. Sadis banget omongan mereka. Yuhajukum, nanti kamu akan didebat di hadapan Tuhan kamu. Kalau sampai isi Taurat ini apa? Bocor. Ini gimana otaknya ya? Apakah mereka sangka Allah tidak tahu? Mereka sangka mungkin Allah apa Pak? Allah tidur, Allah tidak tahu apa yang mereka apa. Maka di pertengahan ayat dikatakan kul innal huda hudallah. Itu kalau saya kasih tanda begini, itu adalah kalimat yang dimasukkan untuk menjawab pernyataan yang pertama, yaitu pernyataan bahwa jangan kalian percaya kecuali kepada yang seagama dengan kalian. Karena kalau kalian menyampaikan isi Taurat, maka nanti orang akan memiliki pengetahuan yang sama tentang kalian. Kalau pengetahuan itu diketahui oleh bangsa Arab, dia akan mendebat kalian di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Qul innal huda hudallah." Katakan petunjuk itu milik Allah. Di bagian akhir Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah karunia itu milik Allah. Yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kalian jangan permasalahkan. Kenapa Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Yakub, ya. Wallahu wasi'un
Alim, Allah maha luas dan maha luas karunia-Nya dan maha luas ilmunya. Terakhir, yakhtassu bi rahmatihi may yasha, Allah khususkan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah adalah pemilik fadl. Apa itu fadl? Keutamaan. Dan Allah pemilik al-azim. Al-azim pemilik keagungan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita sudah menyelesaikan ayat 69 sampai ayat 74. Sudah waktu azan ya. Kita dengar azan dulu. Setelah itu seperti biasa tanya jawab. Kalau ada